Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jija Putri dari kelas 2C, mahasiswa pendidikan jasmani, angkatan 2019, Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil pemahaman saya dalam mata kuliah telaah kurikulum mengenai materi standar kompetensi lulusan, di mana di dalamnya saya akan mencoba memaparkan mengenai standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Pertama-tama saya akan mencoba memaparkan mengenai standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Rumusan standar isi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik, potensi siswa atau siswi. Nah, fungsi dari standar isi ini antara lain adalah sebagai acuan guru saat menyampaikan materi atau saat membagikan materi dalam kegiatan belajar mengajar. Itu mengenai standar isi. Yang kedua adalah mengenai standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan dari standar proses ini ada 3. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, dan yang kedua adalah memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses pembelajaran peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai atau telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan dari aspek fungsi dari standar proses ini ada 4. Yang pertama adalah mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi sekolah. Dan yang terakhir adalah menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-program yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir setelah tadi membahas mengenai standar isi, standar proses, dan yang ketiga sekarang pembahasan terakhir mengenai standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum ini adalah kriteria mengenai lingkup, ruang lingkup, mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah. Nah, sama halnya dengan tadi mengenai standar isi dan standar proses, bahwa dalam standar penilaian dalam pengembangan kurikulum ini ada fungsinya. Ada 3 macam fungsi. Yang pertama adalah sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua adalah menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Dan yang ketiga adalah menjadi acuan dalam menjalankan prinsip penilaian. Itu mengenai fungsi standar penilaian. Selanjutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat dari standar penilaian dalam pengembangan kurikulum? Manfaat adanya standar penilaian ini adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari materi yang tadi coba saya paparkan, saya dapat menarik kesimpulan atau kesimpulannya adalah dari standar isi, proses, dan penilaian dalam pengembangan kurikulum ini mempunyai fungsi yang sama. Yang diantaranya yang pertama adalah sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah. Yang ketiga adalah mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat adalah sebagai acuan untuk
guru yang dapat dijadikan pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian, pembelajaran peserta didik, dan yang terakhir adalah menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang standar kompetensi lulusan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari salah kata ataupun salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.